Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys, pada kesempatan kali ini gua akan membagikan mod InReaper versi terbaru, versi 5.28.0, dimana versi yang terbaru ini buat fitur-fiturnya itu sama aja sih, sama kayak kemarin. Fiturnya di enteng dinyocol, anti delay sama anti notifikasi 15 menit, terus satu lagi anti notifikasi di bawah 1 kilo ke bawah. Misalkan 900 meter itu nggak bunyi notifikasi orderan, nah, kayak gitu. 4 fitur aja ya. 4 fitur aja itu bisa membuat kita mendapatkan banyak orderan. Dikarenakan gue juga menggunakan mod ini untuk sehari-hari gue ngebit ya. Alhamdulillah berkat mod ini gue sedikit diringankan ya buat ngebitnya. Nah, sorry ya kalau di sini sedikit agak berisik karena gue ini lagi di kampung. Di kampung ini berisik, ini apa namanya? Ada jangkrik, jadi berisik suara jangkrik sedikit lah. Dan di sini juga gue akan bahas tuntas tentang pendapatan gue ya sehari-hari itu, ngebahas juga sehari-hari itu bensin habis berapa, uang makan, terus segala macam ya. Gue akan bahas tuntas dikarenakan di kolom komentar itu banyak yang nanya, "Bang, sehari habis berapa liter bensin?" Dan untuk bahan-bahannya untuk ngebit gua itu bahan-bahannya cuman ini aja sih, simple, autoclick mode sama InReaper mode, 2 aja sih, nggak banyak-banyak. Nah, kalian juga di kolom komentar itu ada yang, "Bang, tolong buatin autobit Alpress." Nah, gua bukannya gak mau ngebuatin autobit Alpress ya, itu gua capek doang ngebuatin autobit Alpress. Gue juga udah pernah nyoba itu ngebuat autobit Alpress, capek doang ngebuat moodnya, efektif kagak. Jadi gue kagak nge-share autobit Alpress dikarenakan autobit Alpress itu nggak efektif ya, nggak efektif buat sehari-hari ngebit. Yang efektif itu gue menggunakan autoclick ini doang, itu efektif banget. Sebenarnya sih autobit Alpress itu sama kayak autoclick ya, jadi ngeklik sendiri, jadi gak usah ribet-ribet lah ya bikin mod autobit Alpress. Pakai ini aja nih, pakai autoclick. Nah, buat alat tempurnya gue sih itu aja sih buat alat tempurnya, autoclick mode sama ini InReaper mode. Buat cara ngegunain autoclick mode-nya itu ada di video yang InReaper mode versi 5.26.0 kalau gak salah ya. Nah, kalian cari aja di situ buat ngegunain cara ngegunain ini mode autoclicknya. Nah, itu aja sih buat keseharian gua ngegunain mode InReaper pakai autoclick. Nah, itu aja sih buat modal tarung gua ngebit di jalanan ya, aplikasi mode autoclick sama mode InReapernya. Dan buat di Manado dan Bandung itu udah autobit system ya. Jadi seperti ini nih, autobit system Bandung sama Manado. Kita contohkan seperti ini. Bandung nih. Bandung. Nah, di Bandung itu ada 3 fitur ya. Buat di Bandung dan Manado itu ada 3 fitur, yaitu offline, online, sama tawar otomatis. Jadi kalau offline itu kita offbit, kalau online itu nih, online itu onbit nyocol dan nyocol di notifikasi. Kasih di sini nih, misalkan banyak nih di layar-layar, kita cocol kayak gitu. Nah, kalau tawar otomatis ini kita gak usah repot-repot nyocol orderan, jadi otomatis orderan itu masuk sendiri. "Bang,
Di sini di tawaran otomatis gak ada notifikasi sama sekali dan gak dapat orderannya. Nah, di tawaran otomatis ini kalian gak akan mendapatkan notifikasi orderan masuk. Jadi kalau tawar otomatis ini yang masuk itu otomatis masuk. Jadi gimana ya jelasinnya? Pokoknya langsung dapat orderan dah. Langsung dapat orderan masuk ke kita, langsung muncul. Nah, kenapa bang? Susah banget kalau di tawaran otomatis, susah banget mendapatkan orderannya. Nih, caranya kalian pergi ke rating. Nah, cari di frekuensi kerja. Kalian usahain frekuensi kerja ini nih. Usahain full, sangat tinggi. Jadi kalau frekuensi sangat tinggi itu pastilah 1 atau 2 atau bahkan lebih itu kalian bisa mendapatkan orderan. Asalkan frekuensi kerjanya tinggi. Kalau frekuensinya sangat rendah itu sulit banget mendapatkan orderan. Karena apa? Karena kalian kalah sama frekuensi kerjanya sangat tinggi. Jadi usahain dah frekuensi kerjanya sangat tinggi. Kalau frekuensi sangat tinggi dijamin dah orderan gampang banget masuk ke kalian. Dan buat kalian yang dan buat pemula nih, gimana bang buat pemula cara naikin frekuensi kerjanya? Nah, solusinya kalian ngalong itu misalkan start jam 10 malam, selesai jam 6 pagi. Nah, kayak gitu aja ngalong. Solusi terbaiknya itu ngalong. Nah, kayak gitu buat fitur di Bandung itu. Jadi kalau ada 3 fitur ini sangat susah banget sih menurut gua, gak efektif. Karena kan kasihan sama driver yang masih pemula. Kalau masih pemula itu susah banget mendapatkan orderan karena ya frekuensi kerjanya kalau pemula itu sangat rendah frekuensi kerjanya. Dan buat sampingan juga kalian pasti sangat susah mendapatkan orderan karena kalau sampingan kan otomatis frekuensi kerjanya sangat rendah. Sedangkan kalau fiturnya cuma ada offline sama online itu mau frekuensi tinggi, sangat rendah atau sangat tinggi itu gak ngaruh sama orderan kita. Yang penting kita ratingnya aja. Kalau ada mode online sama offline aja. Kalau misalkan di Jakarta nih, nah kalau di Jakarta itu nggak ada fitur tawar otomatis. Kalau nggak ada tawar otomatis itu kalian terserah mau frekuensinya tinggi atau sangat rendah, itu nggak ngaruh. Yang penting kita jangan kalah cocol aja. Gimana bang caranya nggak kalah cocol? Ya nggak kalah cocol, kita terus spek handphonenya tinggi, terus jaringan internetnya bagus, kayak gitu aja. Kalau kalian belum paham sih, kalau di mode Bandung sama Manado, intinya paling inti nih, sangat ngaruh banget frekuensi kerja. Udah dah, paling mentok itu frekuensi kerja. Usahain dah, gimana caranya terserah kalian caranya. Frekuensi kerjanya sangat tinggi, udah itu aja pasti otomatis orderan masuk ke kalian kalau sangat tinggi. Terus pakai mod ini bisa gak bang buat Manado sama Bandung? Jelas bisa banget. Kalian pakai aja nih mod ini buat tarung kalian di jalanan. Terus kita balikin lagi ya ke Jakarta. Nah, ini buat Jakarta ya. Jakarta dan yang belum support autobid sistem dari drivernya itu enak banget sih menurut gua kalau mode online sama offline. Kalau gak ada autobid itu enak banget sih menurut gua kalau nyocol. Karena ini nih, seburuk-buruknya frekuensi kerja itu gak ngaruh. Sebenarnya frekuensi kerja itu gak ngaruh sih menurut gua kalau di Jakarta ya. Kenapa gue bilang gak ngaruh? Karena ya paling ngaruhnya kita itu harus cepet-cepetan nyocol. Tapi gue notifikasi doang bang. Nah caranya ya kalian kalau nggak pengen notifikasi doang orderannya pakai mod ini. Kalau nggak lu beli atribut ini, atribut driver tuh dari Shopee. Jadi akunnya prioritas. Kalau gue sih gak usah prioritas ya. Kalau di bawah 500 perjalanan itu gak prioritas juga bagus buat orderan. Bang, caranya buat pemula nih. Buat pemula itu gimana sih biar gak kalah sama akun prioritas? Nah, caranya sih
kalian kasih layanan terbaik buat si penumpang. Usahain lu jangan mendapatkan bintang 4 ke bawah, usahain ya. Pokoknya rating di sini nih. Nah, di sini kan ada rating nih, bintang nih. Kalau gue nih 4,9. Nah, usahain jangan 48 ke bawah. Usahain buat pemula itu 48 ke bawah itu anjlok banget sih. Jadi susah dapat orderannya. Usahain aja 49 ke atas. Lebih bagus sih 5.0. Kayak gitu aja buat pemula ya. Buat pemula itu kayak gitu. Terus di sini gua akan bahas pendapatannya. Untuk pendapatan sendiri, gua itu sehari sih 400.000. Pokoknya kalau lebih syukur, kalau kurang 400.000 itu gua usahain ya. Usahain mentok di 400.000. Pokoknya itu aja sih, mentok pendapatan gua, mentok 400.000. Untuk hari ini gue nge-record tanggal 24 ya, karena di sini gue nge-record subuh jam 1 tanggal 24. Nah, untuk kemarin tanggal 23 gue nggak on beat. Kenapa nggak on beat? Dikarenakan gue pulang kampung. Jadi gue tanggal 23 itu nggak on beat. Dan di sini gue mulai start dari jam 7 lah ya. Dari jam 7 sampai jam 9, jam 20.48, jam 9 lah ya, jam 9. Nah bang, katanya lu 400-an ya, tiap hari 400, kok itu ada tanggal 21 300. Nah di sini gua 336, gua ada ini apa namanya, langganan, bukan langganan sih, ada offline-an PP itu. Ini buat hari Minggu kalau iya Minggu ada offline-an. Terus ke bawahnya gua ngebit lagi ke bawahnya tanggal 12. Nah, 12 ini 312.000. Nah, di sini juga gua ada offline-an juga. Nah, serasa gua di kantong gua udah lebih 400.000, udah gua offbeat aja kayak gitu, offbeat aja. Tapi usahain sih offbeat gua jam 9 malam. Jam 9 malam udah offbeat. Bang, kenapa lu tanggal 13 sampai tanggal 20 nggak on beat? Nah, di situ gua ada project lah, lumayan lah ya. Project 1 minggu gua di kampung. Jadi gua nggak on beat. Nah, di sini gua juga kalau hari Minggu start jam 8 lah ya. Kalau hari Minggu itu gua mode santai ngebeatnya. Hari Minggu gua mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 orderan. Nah, buat hari Seninnya gue mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 orderan ya. Dan untuk terakhir ini yang cancel itu gue coba-coba bikin mood. Nah, coba-coba tembakan. Terus itu aja sih buat penghasilan gue sehari itu. Semaksimal gua itu mendapatkan 400.000. Nah, buat bersihnya berapa sih 400.000 itu? Nah, kita buka kalkulator ya. Semoga jadi referensi kalian ya. Buka kalkulator. Terus misalkan gua dapat 400.000. Nah, pertama-tama gua pagi nih. Usahain lu kalau pagi-pagi itu bensin udah full ya. Jadi misalkan lu offbeat malam jam 9 itu sebelum pulang lu isi bensin dulu, fullin. Tiap hari sih kayak gitu gua. Sebelum offbeat itu gua sebelum ke rumah itu diusahain bensin difullin, dikarenakan kalau besok paginya ngisi itu ribet ya. Ribetnya kenapa ya? Kalau bensin full udah dari pagi itu enak, gak usah isi bensin dulu, gak usah ngantri dulu. Jadi lebih fokus di ngebeat awal pagi. Terus nah, buat pagi-pagi sebelum offbeat itu kalian di dompet itu minimal ada duit recehan 100.000 buat kembalian. Kan banyak tuh uang cash gak ada kembalian lah, pinjam dulu, nukerin dulu. Nah, ribet itu, ngebuang-buang waktu. Jadi kalian usahain di dompet itu tiap hari ya, tiap hari uang 100.000 itu receh. Pokoknya taruh aja, anggap aja duit 100.000 itu gak ada ya, gak ada, jangan sampai
jangan sampai uang 100.000 itu kalian pakai, dikarenakan itu 100.000 itu penting buat kembalian. Nah gitu ya. Terus untuk penghasilan 400.000 ini, gua uang rokok itu gua 10.000. 10.000 rokok apaan bang? 10.000 murah banget. Nah gua itu 10.000 di Madura ada gua langganan rokok murah 10.000 isi 20 batang. Gedenya segede filter. Rasanya sih lah sesuai harga ya, tapi lumayan lah, yang penting ngebul. Yang penting dompet terisi, nggak terkuras sama rokok. Nah buat rokok itu gua 10.000. Gak usah neko-neko lah ya, namanya juga rokok, sama-sama ngebul. Yang penting ngebul aja dah. Nah ini buat rokok ya, buat rokok 10.000. Terus makan gua sehari 3 kali. Ya ambil aja makan itu harganya satunya 15.000 ya. Berarti dikali 3 berarti 45.000. Nah uang makan 45.000 sehari. Terus setelah makan gua kan ngopi ya, ngopi. Uang kopi lah ambil 20.000. 20.000 ini buat apa namanya? Buat ngopi. Terus jajan-jajan lah, cukup lah ya 20.000. Terus bensin nih, bensin gua sih bensin biasanya 100.000 itu habis 1 liter. Berarti kalau 400.000 itu habis 4 liter. Biasanya sih gua mentok-mentok nih sehari itu habis 50.000 aja ya. Ambil bulatnya aja 50.000, habis bensin 50.000. Nah top up bang, gimana top up? Nah kalau top up gue sih biasanya dapat uang lebihan dari penumpang. Alhamdulillah sih gue sepanjang ngojol itu selalu dapat uang lebihan dari penumpang. Jadi kalau top up itu gue nggak usah ngambil duit dari penghasilan gue, penghasilan yang real di aplikasi ya. Gue itu buat top up InDriver, top up saldo InDriver itu uang lebihan dari penumpang. Gue kemarin juga pernah ngalamin sepanjang ngojol itu, pernah uang lebihan dari penumpang sekitaran 120. Itu paling gede sih, paling gede gue 120. Pernah gue hitungin 120 itu lumayan lah ya. 120 itu lumayan banget. Nah buat top up itu gak usah dihitung karena setiap hari itu dapat uang lebihan dari penumpang, jadi gak usah dihitung aja. Nah sisanya itu 275. Nah 275 terus gue potong lagi nih, sehari gue sisipin uang wajib ini ya, wajib sisipin uang 20.000. Nah 20.000 ini buat apa bang? Nih buat 20.000 ini buat servis motor, ganti oli, terus ganti kampas rem, atau apa namanya, ban bocor, terus ya segala macam lah tentang motor. Nah gue sisipin tiap hari 20.000, berarti totalnya 200 nih, 255.000 dari 400.000 kotornya aplikasi ini nih. 400.000 ini di sini juga gue bulatin aja 400.000 ya. 400.000 gue bersihnya itu 250.000 ya. Gue dari 400.000 itu bersihnya 250.000. Itu cara ngelola penghasilan dari InDriver. Sini gue juga bukan mau pamer ya, mau pamer atau segala macam lah ya. Pokoknya di sini ambil positifnya, buang buruknya. Terus apa lagi ya gue di sini bahasnya. Nah ini nih buat history maps gue tanggal 22 ya, tanggal 22 itu nih. Nah, tanggal 22 gue mendapatkan 204 km, kurang lebihnya segitu aja ya, 204 km. Untuk history mapnya gue keliling-keliling Jakarta aja, nggak jauh dari Jakarta sih. Ini paling jauh ini nih ke Dan Mogot, paling jauh ke Dan Mogot. Paling jauh ke Dan Mogot, dan
Dan untuk selatannya itu gue Pondok Indah paling jauhnya. Rumah gue di Tebet. Rumah gue di Tebet. Bukan rumah sih, ke tepatnya itu kosan gue di Tebet. Nah, kayak gitu aja sih pembahasan kali ini tentang seluk beluknya gue ngojol. Dan satu lagi yang terakhir, gue ngojol itu kayaknya gue ngojol itu terakhir sekarang bulan apa ya, Mei, terus Mei, Juni sih gue terakhir ngojol itu Juni ya. Kemungkinan gue akan kerja di satu PT. Gue mendapatkan panggilan interview besok nih, makanya gue pulang ke rumah buat interview kerja. Nah ini nih interviewnya, surat undangan interviewnya. Ini di perusahaan gue lama ya, perusahaan setahun yang lalu. Jadi sistemnya dia, perusahaan itu kontrak setahun masuk kerja, setahun libur dulu, terus setahun lagi dipanggil lagi kayak gitu. Jadi, buat kalian diusahain sih jangan terus-terusan hidup sebagai ojol. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dikarenakan gue di sini nih cukup besar sih menurut gue. 400.000 sehari, kotornya 400.000, terus bersihnya 250.000. 250.000 itu udah bersih banget. Tapi ada minusnya. Kalau kalian libur ngojol itu nggak dapet penghasilan 250.000 sehari, bersihnya nggak dapet itu. Ya karena kan ya lu libur ngojol kan, sedangkan kalau ngojol itu penghasilannya dari kita on beat. Kalau off beat ya nggak dapat penghasilan. Jadi lebih baik sih buat kalian ya, sambil ngojol ini sambil cari-cari kerjaan lah ya. Bang, cari kerja susah. Nah, emang sih zaman sekarang itu susah ya cari kerja, tapi kalian harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kalian usahain lah ya, karena kalau kerja itu enak. Kalau misalkan kita libur atau sakit, kita tetap digaji. Terus BPJS kan dapat juga. Dan kalau ngojol itu nggak dapat BPJS. Terus kalau libur nggak dapat. Kalau libur dapat gaji juga. Kalau kerja di PT, misalkan PT lah ya, di perusahaan. Sedangkan kalau ngojol nggak dapat. Terus kalau nih kemarin juga gue kan pulang kampung tuh 15 hari. 15 hari itu otomatis gue kan nggak on beat. No, kebuangnya banyak banget. Ambil aja 200.000 ya, 200 kali 15 tuh berapa coba hitung. Gue pakai kalkulator aja ya. 250.000 nih, 250.000 dikali 15, 3.750.000. No, kebuang kan 15 hari itu 3.750.000. Sayang banget. Nah, sedangkan kalau kalau kerja di perusahaan itu, kalau libur kita dapat uang enak. Meskipun liburnya ya ditentukan sama perusahaan, misalkan cuti 5 hari misalkan nih, tanggal merah kemarin 5 hari atau 3 hari lah ya, pas lebaran. No, tetap dapat dapat gaji dari perusahaan, terus dapat juga THR. Sedangkan ini di ojol kemarin gue sedikit sedih ya. Sedih kenapa? Ya gue gak dapet THR. Ya tetap disyukurin aja ya, karena cari kerjaan itu susah. Jadi curhat ya gue ya. Aduh. Terus segitu aja lah ya untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Nah, kemarin juga tuh yang nonton banyak banget, sampai 5 ribuan ya. Yang subscribe-nya juga sedikit itu. Ayolah subscribe, karena subscribe itu gratis, gak bayar, cuman klik subscribe aja. Terus jangan lupa like juga ya, karena like, subscribe gratis semua, gak usah bayar. Lu pada gak usah bayar, cuman klik tombol like sama subscribe aja, buat ngebantu channel gue juga buat lebih semangat lagi membuat videonya.
Terus ada iklan tuh, jangan di skip ya, jangan di skip karena iklan itu cuan gua tuh. Jangan di skip, tonton aja iklannya, jangan di skip pokoknya. Karena itu cuan untuk gua, untuk hasil jerih payah gua membuat mod. Nah, dapatnya iklan itu dari iklan. Jadi gak usah di skip ya. Kalau ada iklan jangan di skip. Terus budayakan nontonnya sampai akhir. Jangan di skip-skip sampai akhir biar kalian paham dan menambah wawasan kalian juga. Oke, cukup sekian video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila ada sepatah kata yang kurang mengenakan dari gua, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau misal modnya nggak berguna buat kalian, ya tinggal uninstall aja, nggak usah repot-repot mencaci maki hasil karya orang lain ya. Tinggal uninstall aja, gampang kan. Dan satu lagi ya, gua kalau nanti kerja di perusahaan yang baru, gua tetap akan upload mod lebih semangat lagi dikarenakan banyak luang kosong untuk gua. Kan gua kerja dari jam 7 sampai jam 5, jam 4 sore tuh, jam 4 sore sampai jam 12 malam tuh. Jam 12 malam sih gua biasanya tidur. Oh, banyak banget ya kan luang kosongnya. Dan kalau tanggal merah itu libur gua bikin mod, atau pulang kerja gua bikin mod, terus ngeracik mod yang lebih bagus lagi. Jadi kalau gua diterima kerja di perusahaan baru, gua tambah semangat sih bikin modnya karena banyak waktu yang kosong buat ngebuat modnya. Dan apa namanya, buat akun gua kan gak kepake tuh. Nah, gua nanti kedepannya gua akan sewain ke kalian, atau gak disewain dah, pakai aja sama kalian ya. Tapi gua cari kandidat yang tepat buat ngelola akun gua, yang cari-cari yang serius aja buat pegang akun gua ya. Oke, cukup sekian dah video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.